Kemarin saya menjanjikan untuk menunjukkan bagaimana cara membuat kurva pada pasar monopoli. Yang pertama adalah caranya adalah kita gambarkan dulu bentuk dasar kurvanya, yaitu kurva yang horizontal. Ini menunjukkan jumlah barang. Kemudian kurva yang vertikal itu menunjukkan harga. Nah, di pasar monopoli itu bentuk kurva permintaannya itu memiliki slope yang kurang elastis. Kemudian ini adalah misalnya dan memiliki slope negatif dan kurang elastis ya. Jadi bentuknya kurva permintaan, kita gambarkan dulu kurva permintaannya. Kemudian yang kedua kita gambarkan kurva MR-nya, di mana kurva MR itu slope-nya adalah 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Sehingga kalau slope-nya lebih besar dari kurva permintaan, ini kita bagi 2. Dari sini kita bagi 2, kemudian kita tarik ke atas. Nah, ini adalah kurva MR. Kurva MR, kemudian kita akan menggambarkan kurva biaya dan kurva marginal cost-nya. Kita tahu bahwa kurva biaya itu bentuknya adalah seperti huruf U ya, kurva biaya rata-rata. Kemudian kurva marginal cost itu akan berpotongan dengan kurva average cost pada titik terendah. Titik terendahnya ada di sini. Kita gambarkan kurva marginal cost-nya. Nah, ini adalah kurva marginal cost. Nah, setelah itu, maka untuk menentukan berapa harga dan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan monopoli, maka kita cari titik perpotongan antara MC dan MR. Dalam hal ini ada di sini. Nah, ini adalah titik perpotongan antara MC dan MR. Ini menunjukkan produk yang akan dihasilkan oleh seorang monopolis itu adalah sebesar Q1 misalnya. Kemudian harganya sebesar berapa? Harganya kita tarik dari perpotongan itu ke kurva biaya. Nah, begini. Kemudian kita tarik secara horizontal. Ini adalah harga dari barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis. Nah, selanjutnya kita akan melihat berapa biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolis ya di pasar monopoli. Berarti jumlah barang yang dihasilkan adalah sebesar OQ1. Nah, dari OQ1 ini kita tarik ke kurva biaya. Ternyata kurva biayanya itu dari OQ1 ini ada di titik ini. Jadi barang dari OQ1 kita tarik ke kurva biaya ini, kemudian kita tarik garis horizontal ke sini. Misalnya ini adalah P3. Nah, kalau misalnya ini kita kasih kode A, ini kita kasih kode B, maka kita bisa mendapatkan bahwa penerimaan seorang monopolis itu adalah O, Q1, A, dan P1. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebesar OQ1 ini adalah OQ1, B, dan P3. Sehingga keuntungannya itu adalah yang didapatkan adalah P3, B, A, dan P1. Nah, berarti kalau saudara menggambar kurva monopoli, maka tahapan yang pertama adalah saudara gambar dulu kurva permintaannya. Ini saya kasih nomor 1. Kemudian yang kedua,
setelah menggambar kurva permintaan, gambar kurva MR-nya yang slope-nya 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Berarti ini kurva permintaan ini dibagi menjadi 2, daerahnya harus dibagi, kemudian kita gambarkan kurva MR-nya. Berarti gambar kurva MR adalah nomor 2. Setelah itu gambar kurva biayanya nomor 3. Setelah itu gambar kurva marginal cost-nya yang berpotongan dengan titik terendah dari kurva biaya. Ini nomor 4. Dengan demikian bentuk dari kurva pasar monopoli itu sudah dapat kita hasilkan. Kalau ini adalah pasar monopoli yang menguntungkan.